Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di antara rahasia terakhir yang berkaitan dengan mengutuk pedang berputar, ada serangan terakhir. Teknik yang kuat ini bukan hanya tentang pelepasan kekuatan. Terlepas dari apakah musuh terbunuh melalui akumulasi kekuatan yang terus-menerus, apa yang dapat dilakukan terhadap akumulasi seperti itu, ini bukan hanya kekuatan Long Hao Chen sendiri. Jadi jika mengutuk pedang berputar dihentikan begitu saja, bukankah itu hanya akan membuang-buang kekuatan ini? Oleh karena itu, melalui pemahamannya yang tiada henti terhadap mengutuk pedang berputar dan memperoleh pengalaman terhadap niat pedang, dia akhirnya menguraikan serangan terakhir untuk mengutuk pedang berputar. Setelah menyerang musuh melalui serangkaian rotasi cepat, seluruh kekuatan dan energi spiritual Long Hao Chen dicurahkan ke dalam dua pedang. Masih ingat tentang serangan silang terakhir yang dia lakukan dalam pertarungannya melawan Long Tianying? Ambil kekuatannya dan tambahkan kekuatan kedua pedang suci itu. Bahkan seperti Long Tianying, yang energi spiritual internalnya melebihi 200.000, tidak punya pilihan selain mengerahkan tahta ilahi untuk melawan hal itu. Chai Er dan Long Hao Chen mendarat pada saat yang sama. Lalu Hao Chen melambaikan tangannya kepada Chai Er, yang tiba di sisinya dengan membalikkan sayapnya. Dalam kilatan cahaya terang, keduanya menghilang total, dan penghalang emas yang menyelimuti area itu perlahan meredup, menghilang. Long Hao Chen harus membawa Chai Er pergi. Pada saat itu, sebagian besar dari kuil assassin semuanya kembali ke jalur gunung pengusir iblis. Pengejaran para dewa iblis terbukti membuahkan hasil, setidaknya telah merenggut nyawa 5 heroik assassin. Untungnya, pelarian mereka terjadi dengan cepat, dan 9 di langkah ke-9 telah berhasil kembali. Di bawah kepemimpinan Zheng Yue, mereka bergandengan tangan untuk menghentikan pengejaran para dewa iblis, nyaris menghindari kerusakan yang lebih parah. Setelah digerebek sedemikian rupa, para dewa iblis menjadi marah, dan hampir semuanya menggunakan Demon Godification. Dewa iblis dari langkah ke-9 di negara bagian ini sangat berbeda dari dewa iblis di langkah ke-8. Kru Zheng Yue harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil ini, setidaknya memberi kesempatan kepada yang lain untuk melarikan diri. Jika pertempuran terus berlanjut, kuil assassin pasti akan mengalami kerusakan yang lebih besar. Namun pada saat genting, kematian dewa iblis adalah peristiwa besar bagi semua dewa iblis. 6 dewa iblis yang mengejar segera kembali dengan sangat ketakutan, dan tidak dapat menahan kelompok Zheng Yue di sana. Demi mempercepat pertempuran, Long Hao Chen telah mengungkapkan semua kartu trufnya seperti itu, dan untuk alasan yang sama, berkoordinasi sempurna dengan Chai Er, mereka akhirnya berhasil membunuh musuh. Bantuan yang diberikan oleh Exorcist Mountain Pass kepadanya menjadi sangat besar. Sejak kedatangan Long Hao Chen, sisi jalur gunung telah menyingkirkan 2 di antara 8 dewa iblis yang berlawanan, dan tidak ada satupun dari mahkota dewa iblis mereka yang berhasil melarikan diri. Bagi pihak iblis, kerusakannya sangat parah. Dalam seberkas cahaya, Long Hao Chen dan Chai Er muncul di dalam menara keabadian. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang aman, dan tepat setelah mereka berdua muncul, Hao Yue memisahkan diri dari tubuh Long Hao Chen, mengangkat kelima kepalanya untuk menunjukkan ekspresi bersemangat. Meskipun Long Hao Chen dan Hao Yue sudah lama tidak bertemu, selama ini hubungan mereka tidak pernah terputus. Tepat setelah keluar dari meditasi mendalam, hal pertama yang dilakukan Long Hao Chen adalah menghubungi Hao Yue. Tapi Hao Yue tampaknya mengasingkan diri dalam pelatihan. Peningkatan budidaya Hao Chen juga memberikan dorongan besar bagi Hao Yue. Tubuh Hao Yue menjadi lebih tebal, dan sisiknya mengeluarkan cahaya ungu keemasan. Meskipun tidak bisa dianggap terlalu mencolok, ini masih merupakan perubahan kualitatif yang besar dibandingkan sebelumnya. Tepat setelah keluar dari tubuh Long Hao Chen, 5 kepala besar segera berkumpul di depannya, dengan lembut membelai dia dari segala arah. Kasih sayang ini sangat mirip dengan hubungan antara seorang ayah dan putranya. Long Hao Chen dengan lembut membelai setiap kepala besar Hao Yue. Namun 2 tangan sepertinya tidak cukup, jadi dia harus memeluknya secara bergantian. Setelah setahun lebih berpisah, hatinya dipenuhi kerinduan. Tanduk api kecil, terang, hijau, biru, dan ungu menjadi silau. Yang paling indah adalah tanduk kupu-kupu Little Blue.
Mata yang terakhir memancarkan perasaan lembut dan hangat, seperti wanita pemalu yang dibesarkan dengan baik. Saat Chai Er berdiri di samping, menyaksikan penampilan kasih sayang Long Hao Chen dan Hao Yue, niat membunuh di matanya karena kematian di masa kecil berangsur-angsur hilang. Hingga saat ini, kejadian sebelumnya masih terasa tidak nyata di matanya. Di samping kelembutan tampilan Chai Er terhadap Long Hao Chen, muncul kekaguman yang tulus. Selama 1,5 tahun ini, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dan berlatih sangat keras sepanjang waktu, menginvestasikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Namun meski begitu, dia menyadari bahwa jarak antara Hao Chen dan dirinya tidak menyempit, melainkan menjadi jauh lebih besar. Faktanya, Long Hao Chen harus banyak memikirkan bagaimana menampilkan kemampuan terbaiknya tanpa menggunakan keturunan Tuhan. Hal ini bergantung pada penggunaan fusinya dengan Hao Yue sebagai pengganti keturunan dewa, sambil menggunakan 2 pedang dewa dengan kekuatan penuhnya. Selama ini, ia telah dipelihara dengan bahan-bahan meteor yang jatuh melalui upaya keras Yating, namun hal itu akhirnya berakhir, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas yang nyata. Bahkan dalam kondisi optimal, Long Hao Chen mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kekuatan penuh mereka. Setelah semuanya selesai, Long Hao Chen telah mengumpulkan hampir 1 juta poin kontribusi dari pembantaian berkelanjutan hari ini. Begitu saja, dia membawa Chai Er keluar dari sana dan kembali. Belum lagi Chai Er, bahkan Long Hao Chen sendiri merasa bahwa tampilan kekuatan seperti itu terasa hampir tidak nyata. Rasanya musuh menjadi jauh lebih lemah, namun nyatanya, berkat hasil 1,5 tahun terakhir inilah dia mencapai semua itu. Jika orang lain selain dia yang mencoba menjalani meditasi mendalam selama 1,5 tahun, orang itu pasti akan menjadi gila. Keadaan meditasi mendalam bahkan melebihi apa yang dialami Chai Er pada tahun dia mengasimilasi belati samsara. Pada saat itu, Chai Er setidaknya memiliki kemampuan untuk membentuk pikiran, namun pemikiran Long Hao Chen perlu dibatasi untuk menghasilkan keadaan mistik. Dari sudut pandang lain, sebagai Scion of Light yang dipilih oleh dewa, akan menjadi tidak wajar jika Long Hao Chen tidak membuat kemajuan kualitatif seperti itu setelah menjalani 1,5 tahun dari budidaya. Tentu saja, dia masih hanya mampu menghadapi Dewa Iblis peringkat rendah untuk saat ini. Jangan lupa bahwa usianya baru 20 tahun. Setelah Hao Yue dan Long Hao Chen tenang, sebuah pemikiran disebarkan oleh yang pertama ke pikiran Long Hao Chen. Hao Chen menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil, waktunya belum tiba. Risiko mengekspos diri sendiri terlalu besar, dan selain itu, para dewa iblis lainnya masih berjaga-jaga, jadi kita tidak boleh terburu-buru. Jangan khawatir, akan ada waktu untuk menunjukkan keahlian hebatmu. Hao Yue menyarankan agar dia pergi ke pilar dewa iblis. Sekarang, 2 dari 8 yang terletak di luar Exorcist Mountain Pass telah kehilangan pemiliknya, menjadikan ini kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka. Tapi bahkan tanpa saran ini, Long Hao Chen bukannya tidak punya ide seperti itu. Hanya ada 72 dewa iblis, di antaranya dewa iblis ular telah dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa setiap dewa iblis yang dimusnahkan akan mengguncang sebagian dari fondasi iblis. Tapi Long Hao Chen masih tidak kehilangan akal sehatnya. Memikirkan tentang pemandangan mengerikan di negara bagian Exorcist Mountain Pass ketika dia pertama kali datang, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika tidak, ini hanya akan memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang kemunculannya dan Hao Yue di sini, yang mengakibatkan invasi skala besar. Bagaimana pihak Assassin bisa melawan Kaisar Dewa Iblis? Pada saat itu, seluruh kota pengusir iblis berada dalam bahaya kehancuran, dan sebagai akibatnya kuil Assassin mungkin akan musnah. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 pusat kekuatan iblis terbesar masih belum muncul, ini setidaknya membuat aliansi kuil mampu menanggung situasi untuk saat ini. Mungkin Kaisar Dewa Iblis takut akan kehancuran bersama. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Chai Er, kita harus kembali secepat mungkin setelah energi spiritual kita pulih, atau kakek buyut akan khawatir. Hao Yue tidak tinggal di sini dan memindahkan dirinya ke dunia aslinya. Kemampuannya tampaknya telah semakin kuat, dan Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa Hao Yue telah mencapai hambatan lain, yang dapat ditembus kapan saja. Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan seperti apa yang akan dihasilkannya? Berpikir tentang hal ini, Long Hao Chen tidak bisa tidak menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao Yue untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Di antara 6 Dewa Iblis, yang duduk di kepala kelompok memiliki penampilan seorang gadis manusia yang sangat cantik. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah jambu,
memiliki rambut berwarna merah jambu serta sepasang mata merah jambu yang mempesona, kulitnya putih bersih, dan kecantikannya mencapai tingkat yang ekstrim. Sebaliknya, amarahnya tampak sangat berapi-api, mencapai ukuran di atas 1,8 meter. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, dia akan memperhatikan bahwa dewa iblis lainnya tidak berani saling menatap dengannya, dan bahkan tidak berani menatapnya lama-lama. Itu adalah dewa iblis peringkat 12, Sitri. Peringkat para dewa iblis sangatlah penting, dan sebagai peringkat ke-12, kekuatannya terlihat jelas. Dia juga berdiri sebagai komandan pasukan iblis yang berdiri di luar jalur gunung pengusir iblis, dan setiap dewa iblis yang hadir di sini mendengarkan peraturannya. Meski berpenampilan luar seperti seorang gadis biasa, tidak ada satupun dewa iblis yang meragukan kemampuannya. Sitri mempunyai ekspresi yang sangat serius dan tegas, memberikan keanggunan yang keren. Pandangannya beralih ke Sagan iblis sapi bersayap. Melihat tatapannya, kemarahannya yang sebelumnya ekstrim segera berhenti. Sitri dengan acuh tak acuh berbicara, katakan sesuatu, kalian semua, apa pandangan kalian? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, manusia berani menyerang kita. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang menyeluruh, bukankah mereka akan semakin merajalela? Jika kita tidak dapat memberikan kontribusi untuk menebusnya, kesalahan yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Orang yang berbicara adalah dewa iblis bertubuh kecil yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Itu adalah dewa iblis peringkat ke-45, memimpin iblis tak terlihat dari klan Tanggul, anggur dewa iblis tak terlihat. Sitri menyipitkan matanya dan bertanya, apakah jumlah korban meninggal sudah keluar? Sudah, korbannya banyak, 1.400 orang pada langkah ke-6 atau lebih meninggal, dan di bawah itu, korbannya juga di atas 3.000. Korbannya sangat besar, terutama karena yang bersangkutan adalah iblis tingkat 6 ke atas, yang tidak dapat dikembangkan dengan satu jentikan tangan. Mendengar ini, mata Sitri langsung berkilat tajam. Besok, luncurkan serangan kuat saat fajar. Kali ini, kami tidak akan berhenti sampai kami menerobos Exorcist Mountain Pass. Dia juga sangat marah, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Tanaman anggur dewa iblis tak terlihat benar. Mereka sulit menjelaskan kematian dua dewa iblis. Sejak dimulainya perang suci, ini adalah pertama kalinya para dewa iblis menjadi korban. Bukankah sebaiknya kita membahasnya lebih lama lagi? Sitri, iblis jangkung yang duduk di satu sisi membuat ulang, Yang Mulia ingin kita menghabiskan kekuatan manusia melalui pertempuran terus-menerus, dan menahan diri untuk tidak menerobos celah gunung. Sitri menatap dingin, apakah kamu keberatan? Dewa iblis itu segera menundukkan kepalanya dan terdiam. Agar dia bisa memimpin seluruh kekuatan iblis yang mengancam jalur gunung pengusir iblis, mustahil bagi Sitri untuk tidak memiliki cara untuk menekan dewa iblis lainnya. Bertindak sesuai dengan rencanaku. Ya, dewa iblis lainnya berdiri satu demi satu, sebelum berbalik meninggalkan tenda. Jalur gunung pengusir iblis, kecemasan Seng Yue akhirnya mereda, saat Long Hao Chen dan Chai Er akhirnya kembali. Operasi ini hanya bisa dikatakan sukses untuk Exorcist Mountain Pass. Meskipun beberapa asasin tingkat heroik tewas, kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh bahkan lebih parah. Setidaknya 1/5 dari tingkat 6 atau lebih telah tewas dalam serangan ini. Selain itu, mungkinkah Long Hao Chen benar-benar membunuh dewa iblis? Seng Yue tidak berani mempercayai hal itu. Terlepas dari sisanya, Long Hao Chen hanya seorang ksatria pada langkah ke-8. Tapi itu bukan tidak mungkin juga. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan besar yang dimiliki mantra terlarang Long Hao Chen. Jelas sekali, dia tidak dapat diukur dengan standar biasa di langkah ke-8. Segera setelah memulihkan energi spiritual di Tower of Eternity, mereka berdua kembali ke Exorcist Mountain Pass. Setelah muncul entah dari mana, mereka langsung menyembunyikan kehadirannya. Chai Er secara alami menjadi tidak terlihat, dan Long Hao Chen mengenakan jubah yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan mentalnya mengelilingi tubuhnya, menutupi kehadirannya, kemudian Chai Er meraih tangannya untuk terbang bersama. Manfaat besar memiliki rekan di sisinya. Jika tidak, Long Hao Chen harus memikirkan cara untuk kembali dari permukaan, demi menyembunyikan identitasnya. Setelah mereka kembali, mereka segera berkumpul, dan karena Long Hao Chen dan Chai Er belum kembali, Seng Yue tidak membiarkan mereka bubar begitu cepat. Dia ingin menunggu kabar Long Hao Chen dan Chai Er, dan jika terlalu lama, mungkin mereka akan kembali ke kamp iblis untuk mencari mereka berdua. Mendengar penjelasannya yang tidak bisa dirumuskan lebih sederhana dari itu, para petinggi kuil asasin saling memandang dengan cemas, sama sekali tanpa kata-kata.